Baiklah anak didik kami, kita bertemu kembali ya untuk membahas materi IPS. Semalam kita sudah membahas tentang materi ruang, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, ruang itu kan tempat ya ataupun wilayah sebagai tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Itu pengertian daripada ruang. Jadi sekali lagi ruang itu adalah tempat ya. Sedangkan interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kenapa harus ada interaksi? Semalam sudah Bapak jelaskan, karena terjadi perbedaan potensi antar wilayah, terjadi perbedaan hasil-hasil ya. Ada daerah yang misalnya seperti kita di Cianjur mula-mula penghasil beras, kemudian bawang, kopi, kan tidak semua itu kita konsumsi. Jadi dia surplus lebih, sebagian kita jual ke kota ya. Tapi yang dari kota juga tentu kita butuhkan, misalnya barang-barang industri seperti pakaian kita ini kan dari kota. Jadi saling melengkapi dia ya. Kemudian misalnya masyarakat di daerah pegunungan tentu berbeda penghasilannya dengan daerah di tepi pantai ya, jadi saling melengkapi. Itu yang disebut dengan komplementari ya, sudah kita bahas itu semalam. Kemudian ada lagi nanti ya, kemarin dibahas tentang kesempatan antara atau intervening opportunity. Dalam hal memenuhi kebutuhan itu tentu kita harus memperhitungkan jarak, mana yang lebih dekat ya. Ibaratkan orang tua kita mau berbelanja, kemana yang lebih dekat untuk membeli sesuatu, apakah ke Sidikalang atau apakah ke Pangururan, tentu akan dilihat ya yang lebih dekat. Kemudian misalnya yang ketiga adalah kemudahan transfer, mana akses yang lebih mudah dituju ya, dengan ongkos yang lebih murah ya. Jangan pula kita misalnya karena pulpen katakan harganya di Pangururan 5.000 sementara di sini 5.500, kita harus pergi ke Pangururan hanya membeli satu pulpen, tentu rugi. Berapa ongkos yang harus kita keluarkan? Maka lebih bagus kita beli yang harga 5.500 ya daripada harga yang 5.000 misalnya di Pangururan, dengan waktu kemudian dengan biaya. Baik anak didik kami, itu hanya semacam penyegaran dari materi kita semalam. Sekarang kita akan masuk ke peta ya. Barangkali anak didik kami paham kira-kira apa itu peta ya. Barangkali kalau kita menuju suatu daerah, terutama daerah yang belum pernah kita kunjungi, tentu sekarang kan gampang dengan adanya ya Google Map ya, ada peta ya, cukup melihat peta. Kemudian dengan adanya peta kan tentu kita mengetahui berbagai lokasi, berbagai negara tanpa harus kita ke sana, cukup melalui peta ya. Jadi peta itu adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi ya, dengan berbagai macam isi ataupun penampakan pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Jadi skalanya bukan asal dibuat-buat ya nak. Baik, tentu peta yang baik harus punya syarat ya. Dan sebelum ke sana, ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi, sedangkan ahli pembuat peta disebut dengan kartografer. Suatu peta yang baik harus punya syarat. Yang pertama, dia harus ya konform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sesuai dengan di lapangan. Di peta itu misalnya dibuat dataran tinggi, ya di lapangan sudah dataran tinggi. Di peta dibuat danau, ya memang harus danau dia. Kemudian ekuidistan, jarak pada peta harus jarak dengan yang sebenarnya, makanya ada skala. Misalnya dibuatlah peta antara Cianjur mula-mula ke Pangururan dengan Tele ke Pangururan. Jangan pula dibuat dari Tele ke Pangururan lebih dekat daripada Cianjur ke Pangururan, itu salah. Harus lebih dekat Cianjur ke Pangururan daripada Tele ke Pangururan, kira seperti itu. Kemudian berikutnya ekuivalen ya, itu luas di peta harus sama dengan luas yang sebenarnya, makanya ada skalanya ya. Jangan pula dibuat lebih luas Pulau Samosir dari Pulau Sumatera, harus lebih luas ya Pulau Sumatera daripada Pulau Samosir, kira seperti itu ya. Kemudian unsur-unsur peta ada judul ya, biasanya judul itu menggambarkan isi. Kemudian ada skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian ada simbol ya, misalnya ketika menggambarkan gunung ya cukup segitiga ya. Kemudian
petunjuk, ada arah mata angin, ada orientasi utara, selatan, timur dan barat ya. Kemudian ada garis koordinat, ada garis lintang dan garis bujur, ada garis yang mendatar dan ada yang garis tegak lurus ya, untuk mengetahui kondisi suatu daerah dari segi iklimnya dan dari segi waktunya. Kemudian ada legenda, ini menjelaskan simbol-simbol yang terdapat pada peta itu ya. Kemudian ada inset, peta kecil ya di peta itu yang menggambarkan daerah yang dipetakan dengan daerah lain yang lebih luas ya, seperti yang di halaman 13 ini kan petanya peta Kalimantan, tapi ada insetnya. Ini menggambarkan bahwa Kalimantan itu berada di antara Sumatera ya, kemudian Sulawesi, kemudian misalnya dengan Malaysia, kira-kira seperti itu guna daripada inset ya. Kemudian ada lettering, ini menyangkut tentang penulisan. Kemudian ada tahun pembuatan peta dan ada sumber peta. Baik anak-adik kami, yang perlu kita pahami di sini juga adalah menyangkut skala peta ini ya. Ini kan sekali lagi skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Ada macam-macam skala peta, ada skala garis ya, berbentuk garis dia. Kemudian ada skala angka, misalnya 1 berbanding 500.000, artinya 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm atau 5 km yang sebenarnya di lapangan. Kemudian ada skala huruf, misalnya 1 cm mewakili 5 km. Baik anak-adik kami, dalam hal menghitung skala peta, yang pertama yang perlu dipahami, biasanya kalau di peta itu menggunakan satuan cm. Kalau ditanya jarak sebenarnya biasanya menggunakan satuannya kilometer. Jadi biasanya anak didik kami harus kalian ingat bahwa 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm ya. Jadi kalau di sini ada contohnya, sebagai contoh di sini jarak sebenarnya antara Jakarta dengan Bogor adalah 50 km. Pada peta dibuat 1 berbanding 100.000. Maka jarak antara kedua tersebut adalah, anak didik kami cukup mengalihkan 50 km dikali 100.000 ya. Tentu ini kan 5 juta, bagikan dia ke 100.000 ya, maka jawabannya adalah 50 cm lah dia di peta. Jadi sekali lagi itu yang perlu dipahami oleh anak didik kami ya. Pahami bahwa 1 km itu sama dengan 100.000 cm ya. Tinggal kalian kalikan aja 50 km dikali dengan skalanya, bagi dia ke 100.000 cm ya, untuk mengetahui jarak di peta. Demikian juga untuk jarak yang sebenarnya. Simbol peta ini merupakan tanda khusus ya, simbol-simbol khusus untuk mewakili objek yang dipetakan. Ada simbol titik ya, ini contohnya ya, gambarnya menggambarkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, gunung berapi. Ada simbol garis, ini menggambarkan misalnya jalan raya ya, sungai, batas provinsi. Ada simbol area ya, menggambarkan misalnya luasan ya, persawahan ya. Kemudian simbol warna, biasanya simbol warna ini menggambarkan ketinggian suatu tempat baik di darat maupun di laut ya. Biasanya kalau hijau kan dataran rendah, kuning dataran tinggi, merah juga dataran tinggi. Di laut biru muda itu daerah yang perairannya agak dangkal, sedangkan biru tua itu menggambarkan perairan yang sangat dalam. Legenda itu menjelaskan simbol-simbol, biasanya ada di sebelah bawah peta. Inset tadi adalah peta kecil dalam peta pokok yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lainnya. Legenda ya. Kemudian lettering, penulisan angka. Baik, macam-macam peta berdasarkan skalanya. Di sini ada peta kadaster atau teknik 1 berbanding 100 ya, sampai 5.000 ya. Kemudian ada biasanya peta geografis 1 berbanding 1 juta. Berdasarkan isinya ada peta khusus atau tematik menggambarkan daerah tertentu, peta tertentu, misalnya peta pertumbuhan penduduk. Sedangkan peta umum ya, topografi ya,
gambaran, menggambarkan secara umum. Berdasarkan bentuknya ada peta datar, ada peta timbul, dan ada peta digital. Baik anak-adik kami, terakhir manfaat peta sebagai alat peraga pendidikan untuk mengetahui lokasi suatu tempat, sebagai sarana pemandu wisata, kemudian untuk mengetahui waktu melalui garis bujur dan iklim melalui garis lintang. Demikian anak-adik kami yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.